Selamat pagi anak-anak. Di sini saya Fedianti Vidya Aprilia bersama dengan Ibu Duroto Nafisya akan menyampaikan materi MPLS SMA Darul Islam tahun ajaran 2021-2022 dengan tema pembelajaran abad ke-21 dan sekolah di masa pandemi. Untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran abad ke-21 akan disampaikan oleh Ibu Duroto Nafisya. Yang pertama yaitu pembelajaran abad 21. Indikator pembelajaran abad 21 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, di sini siswa akan diberi waktu untuk mengolah hal tersebut yang berhubungan dengan menyampaikan gagasan, berdiskusi dan memecahkan masalah yang ada. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi atau bekerja sama. Kolaborasi berarti siswa dituntut untuk bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup dan individu tersebut. Nah, tujuan bekerja sama ini agar siswa lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan mau menerima pendapat yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu critical thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa pada elemen ini itu merupakan elemen yang paling penting pada pembelajaran abad 21, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri maupun bantuan dari guru. Nah, pada elemen ini siswa dapat menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu sendiri ataupun bagi kelompok tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif atau daya cipta dan inovasi. Nah, pada elemen ini siswa dibiasakan dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan bersama teman kelas secara terbuka sehingga akan timbul reaksi dari teman kelasnya. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi luas dan lebih terbuka dengan setiap pandangan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pembelajaran, keefektifan pembelajaran abad 21. Ada beberapa ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu remembering atau mengingat atau daya ingatnya. Yang kedua yaitu understanding atau memahami. Yang ketiga yaitu applying atau mengembangkan. Dan yang keempat analyzing yaitu menganalisis. Yang kelima evaluasi. Dan yang keenam yaitu creating atau menciptakan. Nah, pada 1, 2, dan 3 itu merupakan berpikir tingkat rendah dan 4, 5, 6 merupakan berpikir tingkat tinggi, di mana pada pembelajaran abad 21 itu lebih ditingkatkan pada berpikir tingkat tinggi atau pembelajaran HOT. Kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila merupakan kebutuhan kompetensi siswa yang dibutuhkan saat ini. Dua kompetensi siswa ini terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup 21 adalah kemampuan literasi dan numerisasi yang diwujudkan melalui asesmen kompetensi minimum. Nah, tadi yang saya bilang asesmen kompetensi minimum itu melalui literasi dan numerisasi. Literasi membaca itu digunakan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sedangkan asesmen numerasi itu untuk memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian. Pilihan ganda seperti biasanya kalian hanya menjawab satu jawaban yang benar. Yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks, kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban yang benar. Dan yang ketiga kalian bisa menarik garis antara jawaban di kolom 1 dan jawab soal di kolom yang kedua.
Dan yang keempat yaitu isian singkat. Berarti kalian dapat menjawab secara singkat baik berupa angka maupun kata-kata. Dan yang kelima yaitu uraian. Berarti seperti biasanya kalian menjawab harus lebih panjang daripada si isian singkat. Berikut ini merupakan contoh AKM bentuk literasi. Yang pertama yaitu pilih uraian. Yang selanjutnya yaitu pilihan ganda kompleks. Yang selanjutnya yaitu menjodohkan. Yang ini merupakan pilihan ganda. Dan yang terakhir merupakan uraian singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budian. Nah, di sini saya akan membahas materi sekolah di masa pandemi. Untuk sekolah di masa pandemi ini tentu saat ini kita harus memperhatikan bagaimana kondisi keadaan pandemi di masing-masing wilayah ya. Untuk daerah yang berada di zona orange dan merah sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020, pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi bisa dilakukan melalui online atau secara daring. Sedangkan untuk daerah yang berzona hijau, pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan secara langsung, tapi tentunya harap dilakukan secara ketat, yaitu menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan secara bertahap. Adapun beberapa langkah-langkah pelaksanaan belajar dari rumah yang dapat kalian lakukan, di antaranya yaitu pra pembelajaran, yaitu sebelum pembelajaran kalian diharapkan mempersiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajaran daring. Di antaranya bisa HP, bisa PC ataupun laptop, dan kalian tentu harus periksa juga kuota internet dan baterainya itu sudah cukup atau belum untuk bisa melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, siapkan alat tulis, buku catatan dan buku pegangan selama pembelajaran daring sehingga kalian tidak mengalami kesulitan ketika guru sedang menjelaskan materi. Dan yang perlu diperhatikan juga sebelum kalian melakukan pembelajaran, harap berseragam rapi supaya ketika kalian di absen kalian sudah dalam keadaan siap. Dan pastikan juga nomor guru yang akan mengisi materi sudah kalian simpan dan kalian juga sudah masuk ke dalam grup daring supaya tidak ketinggalan informasi. Kemudian ada lagi yang kalian perlu lakukan adalah pelajari cara kerja aplikasi dan aturan komunikasi dari media yang akan digunakan. Siapkan ruang belajar yang nyaman di rumah kalian dan buat target belajar di hari tersebut. Ketika pembelajaran, yang perlu kalian lakukan yaitu ketika guru sedang melakukan pembelajaran virtual, diharapkan kalian menampakkan diri baik secara video maupun audio. Dan kalian perlu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang penting lagi di sini adalah kalian perlu menuliskan, menyampaikan refleksi diri atas situasi terjadi, atau misalkan ketika pembelajaran guru sedang menjelaskan dan kalian mengalami kesulitan terhadap materi tersebut, langsung acungkan tangan atau beri notifikasi kepada guru kalian bahwa kalian ingin bertanya sehingga kalian tidak mengalami kesulitan lagi ketika nanti belajar di rumah. Kemudian ada pahami jadwal, tentu ya di situ ikuti instruksi dan materi yang disampaikan, aktif dalam diskusi dan selesaikan tugas dari guru. Dan setelah pembelajaran, tinggal kalian isi lembar pemantauan belajar jika ada, kumpulkan tugas hari tersebut, jangan sampai menunda sampai pembelajaran berikutnya. Kumpulkan dokumentasi foto pembelajaran hari ini jika itu memang diperlukan, dan sampaikan ke guru atau orang tua wali jika kalian mengalami kesulitan mengakses pembelajaran daring hari ini. Tentu yang terakhir yaitu tuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar kalian. Nah, di sini ada beberapa media pembelajaran daring yang dapat kalian akses, yaitu diantaranya di situ ada rumah belajar, TV edukasi dan lain sebagainya. Di situ ada beberapa link ya anak-anak. Kemudian tugas untuk materi MPLS hari ini, kalian diharapkan untuk bisa mengakses rumah belajar dan pusdatin Kemendikbud ini, belajar.kemdikbud.go.id. Silakan buka. Di sini saya akan contohkan. Kalian klik atau kalian copy di sini linknya ya, dan buka browsernya. Kalian bisa pakai Mozilla atau Google Chrome. Setelah dibuka, nanti kalian buka bank soal. Nah,
di bank soal. Kemudian di sini langsung pilih menu sekolah menengah atas kelas 10. Setelah kalian membuka, nah di sini kan ada beberapa mata pelajaran. Kalian bisa pilih mana mata pelajaran yang kalian ingin coba. Silahkan dibuka. Misal saya ingin membuka materi bahasa Indonesia ya. Saya klik evaluasi umum. Nah, di sini akan muncul beberapa soal-soal latihan, baik ulangan harian ataupun ulangan-ulangan yang lainnya. Di sini kalian bisa pilih. Kalian misalkan pilih nomor 1. Lihat. Nah, silakan kalian coba kerjakan. Kalian mencoba menggunakan aplikasi ini tanpa mendownload ya, tinggal buka browsernya aja. Kalian coba sampai nomor terakhir. Nah, ya di situ kalau tandanya hijau artinya sudah dijawab. Kalau yang putih artinya belum terjawab. Nah, kemudian klik hitung. Nah, di sini akan tampil jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan. Kalian screenshot dan kalian kirim kepada guru pendamping kalian masing-masing. Jangan lupa setelah kalian mengirimkan tugas ini, kalian list daftar nama kalian untuk menunjukkan bahwa kalian sudah mengerjakan. Baiklah, kalau begitu cukup sekian dulu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian dapat memahami. Apabila kalian mengalami kesulitan, silakan kalian hubungi guru pendamping kalian masing-masing. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.